Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik P3K, PPG dan lain-lainnya gitu ya. Oke, kali ini kita bahas untuk yang sedang tren yang akan dilaksanakan di bulan April, yaitu seleksi akademik PPG PGSD 2023 gitu ya, yang rencananya akan digelar di bulan April ini, kira-kira ya tanggal 4 atau 14 lah, kira-kira ya gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk mempersiapkan soal-soal mempersiapkan apa saja yang harus kita pelajari dalam menghadapi seleksi akademik PPG 2023 ini, kita akan berikan soal-soal dan pembahasan versi-versi terbaru untuk fitur-fitur soal baru gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib mempelajari seluruh konten yang ada di daring channel gitu ya, terutama yang seleksi akademik PPG 2023 karena di situ ada soal-soal baru gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke indikator 70 ya. Itu diberikan informasi tentang perkembangan penggunaan iptek serta dapat mengidentifikasi dampak positif penggunaan iptek di era global. Ayo coba kita simak beberapa soal yang terkait dengan penggunaan iptek sebagai berikut. Soalnya begini teman-teman, dampak perkembangan iptek akan melahirkan dampak positif dan dampak negatif. Oke, gitu aja. Kemudian bagaimana cara guru untuk mengajari siswa agar siswa dapat menyerap dampak positif. Jadi bagaimana cara guru untuk mengajari siswa agar siswa dapat menyerap dampak positif. Oke, kita lihat ya yang opsi A. Selalu membahas dampak negatif dari iptek. Nah, nanti ya dampak positifnya ya tidak terserap, malah yang ada di kepala sesuatu yang diulang-ulang akan semakin diingat. Yang diingat-ingat malah dampak negatif gitu ya. Yang B, menekankan manfaat positif dari perkembangan iptek itu juga bagus ya, menekankan manfaat positif dari perkembangan iptek, tapi juga ini kurang karena di situ untuk menyerap dampak positif juga siswa juga perlu tahu untuk dampak negatifnya gitu ya. Jadi tidak hanya yang dampak positif tapi juga perlu diketahui dampak negatifnya. Yang C, mengarahkan siswa agar menghindari dampak negatif dari perkembangan iptek itu juga tidak bisa. Jadi menghindari dampak negatif itu juga tidak bisa. Kemudian melulu menggunakan manfaat positif dari perkembangan iptek itu juga tidak bisa. Nah, maka yang paling benar opsi D, teman-teman. Mengajak siswa agar mengoptimalkan manfaat positif. Jadi manfaat positif dari iptek itu dioptimalkan dan manfaat negatifnya berusaha sebanyak mungkin untuk dikecilkan atau disingkirkan atau dikurangi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Varian soal yang lain, salah satu kemajuan teknologi ialah teknologi informasi yang hampir semua kalangan masyarakat telah menggunakannya. Nah, hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat telah melakukan interaksi dengan kemajuan teknologi tersebut. Hal positif yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah titik-titik. Di situ yang jadi fokus kita adalah hal positif. Oke, kita lihat opsi A. Menggunakan teknologi informasi tanpa mengenal waktu, jelas itu yaitu bukan dampak positif, yaitu malah menjadi dampak negatif gitu ya. Yang B, menggunakan teknologi informasi dengan efektif efisien, yes ya, itu hal positif yang dapat dilakukan. Yang menggunakan teknologi informasi yang efektif juga efisien. Yang C, menutup diri dari perkembangan teknologi informasi. Nah, sikap skeptis itu akan mengurangi kemajuan sosial gitu ya, akan menutup kemajuan sosial ya, menjadi terasing, malah nanti jadi kuper gitu istilahnya gitu. Jadi malah dampaknya negatif nanti ya. Yang D, memanfaatkan teknologi informasi secara berlebihan itu juga tidak mungkin. Yang E, menganggap teknologi informasi adalah satu-satunya teknologi yang bermanfaat itu juga tidak mungkin. Ya. Jadi memang paling tepat, jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita masuk ke indikator 71. Diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Jadi nanti ada beberapa kasus yang perlu teman-teman itu simak. Kemudian di situ teman-teman diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis mana yang termasuk HAM berat, mana yang termasuk HAM ringan. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Berbagai bentuk
juga pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Nah, pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat maupun ringan. Nah, peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang apa? Ini kelihatannya wah sangat mengerikan ya, penghinaan terhadap kepala negara atau presiden. Itu apakah termasuk HAM berat atau HAM ringan? Kemudian kita cari alasannya. A. Berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. B. Berat karena penghinaan terhadap simbol negara. C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. D. Sedang karena sifatnya situasional. Yang E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain atau bukan by mission. Oke, teman-teman, saya berikan penjelasan sedikit tentang bagaimana pelanggaran HAM berat, bagaimana pelanggaran HAM ringan. Nah, ini pelanggaran HAM berat nih teman-teman. Jadi pelanggaran HAM berat itu harus sampai mengancam nyawa manusia. Ya, contoh pelanggaran berat itu ya pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, penyanderaan. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 itu mengenai tentang pengadilan HAM ada dua pelanggaran HAM berat. Ya, ada dua jenis pelanggaran HAM berat yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Itu yang pertama adalah genosida, yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Genosida itu perbuatan untuk memusnahkan, menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, dan kelompok agama. Contoh di Palestina, itu genosida. Kemudian genosida bisa mengakibatkan fisik dan mental para korban ya rusak ya. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil. Contohnya kejahatan kemanusiaan itu ya perbudakan, pemusnahan, pengusiran, perampasan kemerdekaan dan lain-lain. Itu pelanggaran HAM berat kita sudah bahas ya, yaitu tentang genosida dan kemanusiaan. Intinya pelanggaran HAM berat itu tentang pengancaman nyawa atau by mission ya. Sedangkan pelanggaran ringan ini tidak terkait dengan keselamatan seseorang, keselamatan nyawa seseorang ya. Tapi kasus ini termasuk kategori berbahaya. Nah, contohnya pelanggaran HAM ringan ya pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan, pemukulan ya, terutama pemukulan tapi tidak untuk pembunuhan ya, beda ya. Pencemaran nama baik, penahanan kebebasan ekspresi dan lain-lain. Jadi kita masuk ya, kalau hanya sekedar penghinaan terhadap kepala negara itu pasti itu adalah pelanggaran HAM ringan karena ini bukan terkait dengan penghilangan nyawa atau by mission. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Next, prediksi soal berikutnya. Nanti teman-teman akan disediakan berbagai kasus ya pelanggaran HAM. Soalnya seperti ini teman-teman. Nanti bisa variannya agak berbeda sedikit ya. Berikut ini adalah sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Pengekangan kebebasan berpendapat. 2. Kasus penghinaan presiden sebagai simbol negara. 3. Peristiwa Trisakti. 4. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. Yang kelima, kasus pelarangan seseorang beribadah menurut agama kepercayaannya. 6. Kasus pembunuhan di AB Pura, Papua. Yang tergolong pelanggaran HAM berat gitu ya. Yang mana itu teman-teman ya? Diminta untuk memilih 3. Apakah 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 5, 2, 5, 6 atau 3, 4, 6. Kemarin kita sudah pernah bahas ya, pelanggaran HAM itu ada yang berat, ada yang ringan. Lalu bedanya apa? Kita akan lihat ya. Nah, kita mulai dulu yang pelanggaran HAM berat. Nih, deskripsi pengertian pelanggaran HAM berat itu seperti apa dan apa saja yang mengacu kepada pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu sampai mengancam nyawa manusia, gitu ya. Contohnya adalah pembunuhan, perampokan, ya, perbudakan, penganiayaan, penyanderaan dan lain-lain ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 itu memuat tentang pengadilan HAM ada 2 pelanggaran HAM berat. Ya, yang paling berat itu ada 2, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, genosida itu perbuatan buruk memusnahkan, menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, kelompok agama ya. Genosida bisa mengakibatkan fisik mental para korban ya. Jadi down itu ya. Artinya membunuh pelan-pelan seperti itu. Kemudian kejahatan kemanusiaan itu serangan yang ditunjukkan pada masyarakat sipil
Contohnya ada perbudakan, pemusnahan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional. Itu contoh pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang bedanya apa dengan pelanggaran HAM ringan? Kalau HAM berat tadi berhubungan dengan pembunuhan atau extrajudicial crime ya. Sekarang kalau HAM ringan itu kasus pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan seseorang. Nah, tapi kasus ini masuk kategori berbahaya, misalkan pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya, pemukulan, pencemaran nama baik, penahanan kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Itu HAM ringan. Nah, dari sini kita bisa analisa, kalau pengekangan kebebasan berpendapat berarti ringan, ya. Penghinaan presiden juga ringan. Trisakti itu baru ada yang meninggal kan, berarti itu pelanggaran HAM berat. Pembunuhan aktivis Marsinah itu berat juga, nah, pembunuhan. Pembunuhan di Abepura, Papua itu juga berat. Maka yang berat adalah 3, 4, 6. Variasi soal yang lain teman-teman untuk pelanggaran HAM gitu ya, adalah kasus seperti ini teman-teman. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum, atau lainnya yang cukup menggembarkan dunia. Ya, diantaranya adalah peristiwa penembakan misterius atau Petrus yang terjadi sekitar 1982 sampai 1985. Nah, peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh atau latar belakangnya oleh apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya, teman-teman. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor ekonomi, penyakit, budaya, prasangka, dan kambing hitam. Oke, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik, penyakit, budaya, etnosentrisme, rasisme. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik, budaya, etnosentrisme, dan pengambing hitaman. Yang D, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor rasisme, penyakit, budaya, prasangka, dan pengambing hitaman. Yang E, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi oleh faktor budaya, penyakit, stereotip, dan pengambing hitaman. Oke, kita akan bahas tentang Petrus ini sebenarnya seperti apa supaya nanti teman-teman bisa menjawab ini gitu ya. Petrus, ini peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran HAM berat ya, karena telah mengadili seseorang tanpa proses hukum, membunuh, ini pembunuhan ya. Ya. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, preman, perampok, dan lain-lain. Itu bahkan bertampang preman saja sudah diadili di penembakan misterius ini ya. Jadi ini ada unsur penghakiman terhadap siapa saja yang dinilai pelaku kriminal, belum melakukan kriminal. Ya, itu yang perlu digarisbawahi yang pertama itu. Kemudian latar belakang Petrus itu karena kejahatan yang merajalela gitu ya. Jadi pada tahun 80-an itu telah banyak ditemukan warga Indonesia tewas, bahkan kian tahun terus meningkat. Nah, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal Benjamin Murdani mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada geng. Beralih dari situ tanpa diberitakan kepada publik, penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Jadi tujuan dari pengadaan Petrus ini adalah upaya untuk menekan angka kriminalitas, bukan faktor politik ya. Tapi faktor budaya, karena di masyarakat itu budaya kriminalitas tinggi, maka untuk menekannya diadakanlah Petrus ini gitu ya. Oke, kemudian setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri dan seterusnya gitu ya. Jadi situ ada dari latar belakang itu ada upaya menyalahkan dan juga tujuannya adalah menekan angka kriminalitas yang dalam hal ini dilatar belakangi oleh faktor budaya tentunya. Sekarang kita bicara tentang etnosentrisme dan stereotip. Etnosentrisme itu merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa budaya yang dimilikinya lebih baik. Nah, kalau etnosentrisme pada kasus Petrus ini tidak ya, karena bukan masalah itu, tapi masalahnya semua yang bertambang preman itu langsung dijahati, bukan perkara tentang budaya. Yang kedua, stereotip. Stereotip itu penilaian seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan ya. Ini berarti contohnya ini tadi, orang bertato diidentikan dengan orang yang selalu berbuat kejahatan. Ya, preman itu
juga dianggap sebagai pembuat kriminalitas. Jadi ini termasuk stereotip. Nah, kalau kita kembali berarti yang melatar belakangi faktor penembakan misterius itu adalah tentang budaya, ya budaya kriminalitas yang tinggi, kemudian cara stereotip juga, kemudian pengambing hitaman itu tadi disalahkan kepada geng tadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Lanjut ke indikator 72, diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bentuk produk hukum, lembaga negara, dan atau lembaga swadaya masyarakat. Oke, karakter soalnya seperti ini teman-teman. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, yang bukan merupakan upaya Komnas HAM dalam pemajuan HAM atau memajukan HAM adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya supaya nanti teman-teman juga ikut bisa jawab. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM, melakukan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, atau D. menyelesaikan masalah secara konstitusi maupun negosiasi, konsultasi maupun negosiasi. Yang E. memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ya, ini yang bukan merupakan upaya, berarti tentang fungsi Komnas HAM sebagai mediasi. Gitu ya, kita akan bahas itu. Jadi fungsi Komnas HAM sebagai mediator atau mediasi, subkomisi mediasi itu ada macam-macam. Yang pertama, fungsinya yaitu atau tujuannya adalah mendamaikan kedua belah pihak. Nah, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang tujuannya memang untuk mendamaikan atau mengadakan perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, memberi saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Itu juga fungsi dari mediasi Komnas HAM. Yang ketiga, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Merekomendasikan kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah. Kemudian menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Jadi ada 4 itu ya. Nah, kalau begitu yang bukan, jadi jawabannya yang tidak ya melakukan penuntutan hukum ini ya. Melakukan penuntutan hukum ini kan tidak termasuk bagian. Yang B, C, D, E masuk bagian semua. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke indikator 73. Nanti diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultur seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Permasalahan sosial akan muncul di masyarakat jika titik-titik. Kita lihat opsi A-nya. Kesempatan berimajinasi terbelenggu oleh aturan yang ada di masyarakat. Yang B, fenomena sosial yang terjadi tidak disikapi dengan bijaksana oleh masyarakat. Yang C, permasalahan yang tampak hanya dipandang sebelah mata, yang D, tidak sesuai antara unsur-unsur budaya atau masyarakat. Yang E, tindakan seseorang membahayakan kehidupan kelompok masyarakat. Oke, kita akan bahas tentang permasalahan sosial itu sebenarnya di latar belakangnya atau muncul di masyarakat di latar belakangnya oleh apa? Faktornya apa yang menyebabkan permasalahan sosial? Jadi masalah sosial itu adalah kondisi yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi dan unsur budaya. Jadi ketidaksesuaian dengan unsur budaya ini. Kata kuncinya di situ ya. Kemudian menurut Suryono Sukanto itu masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian unsur budaya dalam masyarakat yang menyebabkan membahayakan kehidupan sosial. Jadi ada 2 ini ya, ketidaksesuaian unsur budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, masalah sosial bisa disebabkan karena perubahan perkembangan masyarakat, kegagetan budaya atau kesenjangan budaya. Sama nih ya. Jadi kita bisa jawab ya, permasalahan sosial akan muncul di masyarakat jika adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nah, kita mulai dari indikator ke-74. Di mana indikator ke-74 ini diberikan sebuah contoh kasus, nanti berarti dikasih contoh kasus. Peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat.
ya. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Tidak berkata-kata kasar kepada teman, ini termasuk ke dalam norma apa? Apakah kesopanan, kesusilaan, agama, atau hukum? Nah, kalau di sini kelihatan jelas bahwa kalau berkata-kata kasar itu kan ya sebenarnya masuk ke agama juga, tapi itu tidak menjadikan dia berdosa kan. Jadi C dan D ini kita anulir karena hukum juga tidak bisa menghukum orang yang berkata-kata kasar gitu. Jadi ada dua, milih kesopanan atau milih kesusilaan. Nanti kita akan bahas bedanya gitu ya. Tidak berkata-kata kasar kepada teman itu seperti apa. Oke. Jadi kalau kita bicara tidak berkata-kata kasar kepada teman itu kebalikannya adalah berkata halus kepada teman kan gitu kan ya. Berkata halus kepada teman itu termasuk norma apa gitu ya. Nah, norma itu kan dibagi jadi 4 yang di Indonesia ya. Yang di Indonesia itu dibagi 4, sementara yang di luar yang menurut Stephen itu ada Folkways, ada Morse, ada custom dan lain-lain ya. Teman-teman sudah saya berikan materinya sebelumnya gitu ya. Oke, yang pertama norma agama. Norma agama itu sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa atau kitab suci, dan contoh norma agama ini contohnya sembahyang, tidak berbohong. Nah, padahal tidak berbohong ini juga masuk susila ya. Ya seperti itulah. Jadi norma satu dengan norma yang lain itu sebenarnya ada keterkaitan. Tidak bisa langsung kita pisahkan gitu ya. Norma susila itu norma yang berasal dari hati nurani manusia. Jadi itu yang dianggap baik atau buruk menurut hatinya sendiri gitu ya. Menurut hatinya. Contohnya itu hormat menghormati yang lebih tua. Itu kan secara teori itu kan ya sudah menjadi nalurinya bahwa terhadap orang tua itu kita harus hormat. Itu sudah menjadi naluri. Nah, saya bisa mengatakan bahwa norma kesusilaan itu naluri manusia. Contohnya ketika kita berada di dalam bis itu ada wanita hamil yang duduk berdiri, sementara kita duduk, maka secara naluri kita akan memberikan tempat duduk itu kepada si wanita hamil. Itu teorinya seperti itu. Kalau tidak berarti ya perlu dipertanyakan nurani teman-teman itu seperti apa gitu ya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Ini hubungannya dengan kebiasaan perilaku selama berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya ulangi, norma kesopanan nanti berkaitan dengan kebiasaan perilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Misalkan kepatutan berpakaian itu juga termasuk norma kesopanan. Kepatutan berbicara itu juga termasuk kesopanan. Ya. Kepatutan bergaya hidup itu juga termasuk kesopanan. Sanksi jika melanggar kesopanan adalah dicela sesama. Sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat. Bedanya kalau norma susila tadi hati nurani sendiri, kalau norma kesopanan itu dipandang oleh sebagian besar masyarakat itu memang tidak baik gitu ya. Jadi contoh norma kesopanan ya berbicara sopan dengan orang yang lebih tua. Berbicara sopan. Ya, kalau tidak sopan itu ya pasti banyak orang tahu bahwa tidak sopan itu ya tidak sopan gitu ya. Tidak berkata kasar pada orang lain ini masuk ke norma kesopanan karena ini terkait dengan kebiasaan berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain gitu. Kemudian kalau norma hukum itu norma yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi berupa denda atau dipenjara, itu norma hukum. Ya. Misalnya koruptor itu melanggar sanksi hukum, mencuri uang rakyat harus dihukum. Melanggar lalu lintas itu juga termasuk norma hukum karena ada aturannya di situ gitu ya. Jadi jawabannya adalah norma kesopanan. Oke, soal berikutnya, pada saat mengendarai kendaraan bermotor seorang remaja tidak menggunakan helm, jaket, sepatu dan tidak memiliki SIM karena belum cukup umur. Nah, tindakan remaja tersebut melanggar norma titik-titik. Sosial, hukum, kelayakan, kesopanan, kebiasaan. Oke. Tadi kita sudah memberikan penjelasan gitu ya. Di situ kasusnya adalah pengendara motor tapi belum cukup umur, tidak punya SIM. Tidak punya SIM itu melanggar aturan lalu lintas apa tidak? Iya, itu melanggar lalu lintas. Kalau misalkan ditangkap polisi, pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi apa tidak? Iya, mendapatkan sanksi. Maka itu pasti melanggar norma hukum.
Kita masuk ke indikator berikutnya, indikator 75. Nanti teman-teman akan disajikan berbagai kasus tentang macam-macam norma. Nah, peserta mampu mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Oke, soalnya begini teman-teman, fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma apa? Apakah kesusilaan, keluarga, hukum, kesopanan agama. Nah, soal-soal seperti ini adalah soal-soal jebakan teman-teman. Ya, soal-soal jebakan karena di dalamnya nanti juga teman-teman akan bingung sendiri ketika teman-teman itu membacanya hanya textbook gitu ya, tidak memahami benar-benar apa yang ditanyakan. Di situ fokusnya adalah ketidakjujuran. Kalau ketidakjujuran saja itu mungkin teman-teman bisa menjawab tidak jujur tidak jujur itu hubungannya dengan norma asusila. Tapi kalau kita lihat gambaran secara umum soalnya di situ adalah hubungannya dengan korupsi. Korupsi itu dimulai dari ketidakjujuran kemudian tindakan kriminal. Jadi norma apa yang telah dilanggar? Norma apa yang dilanggar? Yaitu kalau masalah kriminal tadi kita sudah membahas ya, masalah korupsi itu sudah kita bahas pada soal sebelumnya yaitu tentang norma hukum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah norma hukum. Indikator berikutnya ke-76 itu diberikan informasi peserta dapat menilai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, nanti teman-teman akan disajikan berbagai soal tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara, bedanya apa dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, dan rumpun-rumpun dari kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain hubungannya dengan dua ini. Jadi fokusnya dua ini teman-teman. Nanti di bawah-bawahnya itu sebenarnya cabang-cabang dari fungsi ini merupakan bagian dari yang utama ini. Nah, jadi kedudukan utama dari Pancasila itu ada dua, yaitu dasar negara, pandangan hidup. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Berikut ini adalah contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kecuali, ini yang kecuali ya. Apakah A, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan wujud dari nilai Pancasila? B, semua kebijakan pejabat negara merepresentasikan 5 nilai dasar Pancasila? C, semua warga negara menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perilaku sehari-hari? D, peraturan perundang-undangan di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila? E, norma hukum yang dikembangkan di Indonesia mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi ini Pancasila sebagai dasar negara yang ditanyakan ya, kecuali berarti yang bukan. Oke, kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara dan kita bandingkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu artinya apa dulu? Yaitu perbedaannya sebenarnya dengan pandangan hidup itu letaknya pada fungsi dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu berbeda gitu ya. Nah, sebagai dasar negara itu maknanya adalah Pancasila itu digunakan menjadi dasar dalam mengatur negara, mengatur pemerintah, dan penyelenggara negara. Ya, semua aturan-aturan yang ada yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pemerintahan dan penyelenggara negara itu namanya dasar negara. Ya, Pancasila fungsinya sebagai dasar negara. Atau dalam kata lain, Pancasila itu fungsinya sebagai dasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Gitu ya, itu dasar negara. Berarti hubungannya dengan aturan, hukum. Gitu ya. Aturan, hukum, baik dari pemerintah maupun penyelenggara pemerintah itu sendiri. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Artinya Pancasila sebagai sumber hukum tertulis. Ya. Sumber dari segala sumber hukum juga bagian dari dasar Pancasila. Gitu ya. Nah, penggunaan Pancasila dalam prakteknya itu harus disesuaikan dengan tujuan dari Pancasila itu sendiri yang sama dengan tujuan dari NKRI pada pembukaan UUD 45 alinea 4. Ya, ada 4 tujuan itu ya. Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan bla 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 bla. Itu praktek penggunaannya. Jadi dalam melaksanakan kebijakan, peraturan, perundang-undangan, peraturan-peraturan yang lain itu harus melandaskan pada tujuan Pancasila ini.
Ya, misalkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, buat aturan ini itu. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini membuat aturan ini, undang-undang guru, undang-undang sistem pendidikan nasional dan lain-lain gitu ya. Oke, itu Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Sekarang kita bandingkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup itu terkaitannya dengan aktivitas sehari-hari kehidupan masyarakat Indonesia. Aktivitasnya gitu ya. Fokusnya ke aktivitasnya. Kalau dasar negara tadi kebijakan aturannya, kalau Pancasila pandangan hidup prakteknya, nah, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, praktek fungsinya, ya praktek dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah Pancasila menjadi petunjuk penyelesaian masalah. Ya, Pancasila menjadi rujukan untuk penyelesaian persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik. Pancasila menjadi acuan warga Indonesia untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa. Pancasila jadi alat pemersatu. Itu bagian dari Pancasila sebagai pandangan hidup, gitu ya. Pandangan hidup bangsa Indonesia berasal dari 5 butir Pancasila. Jadi kita tahu Pancasila sebagai pandangan hidup kalau mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya. Nah, dari sini ada teori lain ya, mana Pancasila sebagai dasar negara ini menjadikan suatu dasar nilai norma pengatur pemerintah penyelenggaraan negara. Tadi kita sudah bahas. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundangan, termasuk proses reformasi, dijabarkan nilai Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kita bisa jawab, kalau kita lihat yang A, pasal-pasal dalam undang-undang berarti keterkaitannya dengan aturan. Itu benar, pasti itu dasar negara itu ya. Semua kebijakan, nah ada kebijakannya berarti itu dasar negara. Yang C, semua warga negara menghayati mengamalkan Pancasila. Nah, kalau dalam hubungannya dengan pengamalan Pancasila tadi masuknya bukan dasar negara tapi pandangan hidup. Jadi C ini jawabannya ya. Yang D itu peraturan berarti masih dasar negara. Yang E itu norma hukum berarti masih dalam hubungannya dengan hukum dan aturan. Itu juga dasar negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Masuk ke indikator ke-77, diberikan sejumlah informasi tentang warga negara global. Peserta dapat menyimpulkan permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Jadi nanti soal-soalnya terkait dengan tanggung jawab negara global ya, tanggung jawab warga global ya. Tanggung jawab warga negara global ya. Halnya seperti ini teman-teman. Jadi warga negara global dapat dipahami sebagai warga dunia, sudah tidak ada lagi batas geografi politik. Jadi kita semua adalah warga negara global gitu ya. Kemudian warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Ada berapa itu? 6 pernyataan. Yang pertama, pesatnya informasi komunikasi yang tidak terbendung, melengsarnya pemimpin negara yang warga mengungsi ke negara lain, hedonisme dan konsumerisme, liberalisme, kemudian polusi udara, kemudian pemusnahan biodiversitas ya, biodiversitas. Dari paparan di atas yang menjadi tanggung jawab warga negara global yang mana? Yang menjadi tanggung jawab warga negara global berarti pribadi ya, secara pribadi dalam menanggapi secara umum permasalahan global gitu ya. Intinya seperti itu. Kita lihat dulu yang istilah-istilah yang agak rumit, yaitu tentang hedonisme. Hedonisme itu perilaku yang berlebih-lebihan ya teman-teman. Ya terlalu ya berlebih-lebihan lah. Misalkan membeli barang yang tidak terpakai itu juga hedonisme. Terlalu menggunakan barang mewah itu juga hedonisme. Konsumerisme hampir sama dengan hedonisme gitu ya. Liberalisme itu gaya hidup bebas gitu ya. Kemudian biodiversitas itu ini teman-teman. Semua kehidupan di atas bumi ini yang tumbuhan, hewan, jamur dan semuanya itu namanya biodiversitas. Ya. Yang menjadi tanggung jawab ya artinya dalam rangka kita itu sebagai warga negara global itu harus ikut melestarikan dunia ya. Dunia itu dari hal-hal yang buruk tentunya. Itu hubungannya dengan isu global ya. Isu global ya. Isu global yang ada di kita yang memang sering kita dengar ya, isu globalnya adalah tentang polusi udara. Ya, efek rumah kaca, global warming gitu ya. Kemudian adanya
hewan-hewan langka, kemudian kepunahan spesies-spesies tertentu itu juga menjadi masalah global. Kalau liberalisme itu bukan masalah global, di negara liberal sana juga memang menganut paham liberalisme. Jadi liberalisme itu bukan warga negara global, tapi tantangan dari warga kita sebagai warga negara Indonesia, warga lokal. Hedonisme, konsumerisme juga lokal gitu ya. Lengsernya pemimpin tidak ada hubungannya sama sekali. Pesannya komunikasi itu ya bagi kita gitu ya, secara kita. Jadi yang menjadi tanggung jawab warga negara global yang merupakan hajat hidup semua warga dunia, itu yang paling penting, yang perlu kita jaga kelestariannya adalah polusi udara dan biodiversitas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E dan F. Soal yang lain itu, globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu. Nah, ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia, namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia. Nah, sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah titik-titik. Nah, kalau kita bicara tentang globalisasi ekonomi yang melanda dunia, bagaimana cara kita mengantisipasinya, tentu kita sebenarnya sudah punya aturan jelas gitu ya. Kalau mau jawab seperti ini, kita harus berpikir, oh, globalisasi ekonomi berarti ada hubungannya dengan sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia, yaitu sistem demokrasi ekonomi pasal 33 gitu ya. Oke, kita akan lihat sekarang opsi pilihan gandanya. Sikap Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah titik-titik. Yang A, melakukan amandemen UUD NRI untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum. Jelas salah ya teman-teman ya. Karena kita sudah punya payung hukum, yaitu sistem ekonomi kita itu bukan liberal, tapi demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Jadi A jelas salah. Yang B, bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi. Jelas salah ya. Jadi yang dipentingkan harusnya bangsa Indonesia itu harus lebih mementingkan kepentingan kerakyatan ya. Apa yang menjadi hajat hidup rakyat itu ya. Yang C, bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal. Ini jelas salah, karena sistem perekonomian Pancasila sama dengan sistem perekonomian yang ada pada UUD 45 pasal 33, yaitu demokrasi ekonomi, atau bahasa lainnya ekonomi kerakyatan. Yang D, bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Yes, ini jelas jawabannya yang D itu ya. Yang ini tidak usah kita baca, karena itu jawaban yang paling tepat memang D. Indikator ke-78 ya, diberikan sejumlah kasus peserta didik dapat memberikan contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Ingat teman-teman, warga negara global, tanggung jawab warga negara global, bukan nasional, bukan lokal gitu ya. Oke. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga negara dunia memiliki tantangan masalah yang sama atau hampir sama di semua warga negara, yang tidak termasuk tantangan masalah global ya. Yang masalah global itu artinya yang dirasakan oleh semua orang di dunia. Yang tidak termasuk berarti ya yang tidak global gitu ya. Yang A, menguatnya paham liberalisme itu tidak menjadi tantangan global karena ada banyak negara yang memang sistem ekonominya atau pahamnya liberalisme. Jadi ada ya kita saja yang tidak sama, atau ada beberapa negara saja yang tidak sama dengan sistem paham liberalisme gitu ya. Jadi bukan tantangan global itu ya. Yang B, teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan. Ini sekarang dunia itu sudah dibanjiri itu semua gitu ya. Tapi itu bukan tantangan global, itu bukan menjadi tantangan global gitu ya. Yang C, membanjirnya produk dari luar negeri. Itu tantangan global tentunya. Yang tidak yang mana yang nanti ya. Yang menjadi tantangan lokal yang mana gitu ya. Yang D, warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bukan permasalahan global gitu ya, bukan permasalahan global karena itu internal dari negara kita gitu ya, tidak semua warga ya, tidak semua warga di dunia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D ya. Kalau masuknya investasi dari luar negeri itu jelas tantangan global gitu ya. Berikut
Berikutnya, PBB merupakan suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. Tidak semua negara di dunia menjadi anggota PBB. Itu kata kuncinya. Tidak semua negara di dunia menjadi anggota PBB. Namun salah satu tujuan PBB adalah menciptakan perdamaian dunia. Nah, kajian IPS tersebut telah menjelaskan perspektif apa? Regional, internasional, global, lokal, wilayah. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau lokal kan nggak mungkin PBB lokal. Wilayah ke wilayah juga nggak mungkin. Kalau regional nggak mungkin karena PBB itu statusnya adalah internasional bukan regional. Kalau regional itu ASEAN itu regional. Jadi jawabannya kalau nggak internasional ya global. Nah tapi beda. Kalau global itu harus semua dirasakan oleh semua warga dunia. Semua belahan bumi harus merasakan semua. Nah, karena PBB ini tidak semua negara dunia menjadi anggota PBB, maka kajian IPS ini menjadi perspektif sekelas internasional. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Indikator ke-79 itu diberikan sejumlah informasi. Peserta dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Gitu ya. Soalnya seperti ini. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Ada A sampai H. Kita bacanya nanti ya, kita langsung aja ke soalnya. Dari pilihan tersebut ini salah ketik ya. Dari pilihan tersebut yang merupakan dampak positif globalisasi bidang ekonomi ya, adalah titik-titik. Jadi kita akan analisa yang dampak positifnya. Oke, kita lihat yang A ya. A itu makin menguatnya sektor produksi dalam negeri. Itu positif atau negatif? Ya positif ya, kita centang aja. Yang B, persaingan industri dalam skala global. Ini kan persaingan ya, persaingan atau kompetisi. Berarti ini bukan termasuk dampak positif, itu dampak negatif. Tidak usah kita centang ya. Yang C, merebaknya jenis produksi di pasar global. Ini positif atau negatif? Kelihatannya tidak ya. Yang D, ini munculnya keragaman jenis pekerjaan baru. Ini positif. Merebaknya industri kreatif dalam negeri ini juga positif. Barang-barang luar negeri yang mudah bebas masuk ke dalam negeri itu bukan positif ya, tapi negatif ya. Menguatnya produksi sektor kerajinan budaya ini positif. Jadi kita sudah dapatkan 4. Yang E, murah produksi luar negeri masuk ke dampak negatif ya. Jadi jawabannya adalah A, D, E, kemudian G. A, D, E, G. Berikutnya, soal varian berikutnya adalah kemajuan iptek di era milenial ini sangat pesat. Dampak negatif yang dihasilkan sangat mengkhawatirkan generasi muda yang sekarang ini. Menikmati kemajuan teknologi tersebut, generasi muda saat ini sangat cepat dalam menyerap kecanggihan iptek di bidang internet. Berikut merupakan dampak negatif dari penggunaan iptek, ya, dampak negatif. Jadi langsung kita analisa nanti dari A sampai ini yang merupakan dampak negatif dari penggunaan iptek yang mana. Yang A, maraknya penghacker di situs online ya. Itu ya ini dampak negatif ya, jelas kelihatan ya. Di banyak wirausaha yang muda yang menggunakan situs online itu harusnya positif. Mahasiswa perguruan tinggi menciptakan aplikasi game edukasi itu juga positif. Muncul berita pembunuhan di kalangan remaja. Kalau sering muncul berita saja, nah itu dampaknya dampak positif. Tapi kalau di situ sering terjadi pembunuhan, maka itu dampak negatif. Nah, jadi jawabannya apa dia? A ya, yang A yang jelas ya. Yang D itu kan tidak harus hubungannya dengan iptek gitu ya. Tidak langsung berhubungan langsung dengan iptek. Kalau yang E, masyarakat dipermudah belanja, itu harusnya dampak positif gitu ya. Indikator ke-80 diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, contoh soalnya ini. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi yang ditandai misalkan penggunaan media mass. Ya. Terkait dengan hal tersebut yang dapat dilakukan oleh guru adalah titik-titik. Ya, kita langsung analisa saja. Tadi saya ulangi soalnya ya. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi ya. Jadi kita akan membahas tentang peran guru di situ ya dalam menyikapi dampak globalisasi. Yang A, kita lihat membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yes. Ya.
Yang B, meniru budaya asing, nah itu jelas salah. Yang C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa, itu juga tidak terkait dengan dampak globalisasi gitu ya. Yang D, melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing, itu jelas salah gitu ya. Karena ada beberapa budaya asing yang memang kita perlukan gitu ya. Yang E, berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing, itu juga kurang tepat karena yang paling penting itu meningkatkan karakteristik budaya sendiri gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Karakter soal yang lain, ini soal ini ya. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan, kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah nilai-nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu titik-titik ya. Kita lihat yang A, budaya belajar dari negara maju yang bekerja sama dengan mesin. Apakah kita bisa menyerapnya? Nah, yang B, budaya yang melintas ke masa depan. Yang C, budaya yang berorientasi masa lampau, jelas tidak ya. Yang D, budaya menerima penderitaan sebagai harapan, ini juga tidak. Yang E, budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, itu memang budaya lain yang memang wajib kita serap dalam rangka mendukung kemajuan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi E. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.